Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab rohku kemuliaan, yaitu Roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya.
tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Susunlah berita keselamatan dari hidupmu dan wartakan itu kepada anak cucumu. Dua peristiwa pada zaman kamu, satu itu kebangkitan dan kemenangan Kristus atas hidup, dua itu kecemasan besar penduduk dunia karena corona mengancam hidup manusia. Susunlah berita keselamatan, sampaikan kepada anak cucu. Saudara-saudari kekasih sekalian, hari Minggu ini sebelum Pentakosta, kita dikedarkan oleh Paus surat edaran dan himbauan untuk penyelenggaraan hari Konsos komunikasi sosial bagi gereja di seluruh dunia. Adapun tema yang disuarakan oleh Sri Paus, susunlah berita keselamatan dari zaman untuk disampaikan sebagai kabar gembira kepada anak cucu. Dan sekarang ada dua peristiwa besar. Satu kebangkitan dan kemenangan Tuhan bahkan dari maut.
bukan hanya dari penyakit, dan dua adalah ancaman dari penyakit corona menerpa seluruh bumi. Susutlah berita sukacita dari zaman untuk disampaikan kepada anak. Saudara-saudari kekasih sekalian, tema dari surat ensiklik Paus mengenai komunikasi sosial sangat relevan dan sangat membangun serta meyakinkan kita bahwa kita bisa mengatasi kemelut corona, bahwa kita bisa mengatasi segala pencobaan terhadap hidup, bahkan kita akan disanggupkan mengatasi segala masalah, baik masalah bangsa maupun masalah dunia. Kita kenal peristiwa zaman sekarang ini, kita berada dalam masa Paskah. Paskah adalah hari kemenangan. Tidak ada musuh yang bisa mengalahkan kita karena Paskah. Paskah adalah hari kemenangan seluruh dunia. Karena dalam ketiga kemelut kehidupan itu, Tuhan hadir dan Tuhan memberikan jawabannya. Kalau kita lapar, kita haus, Tuhan memperbanyak roti dan memberikan minum orang Yahudi di padang gurun. Kalau kita berpenyakit seperti orang-orang di Galilea dan dunia itu, Tuhan menyembuhkannya seperti anak Jairus itu dan sebagainya, disentuhnya, dan dia raja dari segala penyakit. Juga kalau kita mati seperti Lazarus ini, Tuhan membangkitkannya dari antara orang mati. Tidak ada musuh yang bisa mengalahkan Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri bangkit. Bahkan Tuhan kelak akan dibuatkan menjadi hakim terakhir, menjadi hakim yang menentukan nasib manusia seluruhnya, apakah masuk neraka atau masuk surga. Kita renungkan ini dulu. Dan seperti pesan dari surat ensiklik Paus, ini harus ditegaskan bagi diri kita. Maka kita sekurang-kurangnya dengan kepastian ini tidak akan putus asa. Tidak seperti orang karena melihat corona dia akan gembira. Tidak. Kita tegar. Hidup kita di tangan Tuhan. Kita tetap berkata, hidup atau mati, aku di dalam Tuhan dan aku menang karena Tuhan telah mengalahkan bukan saja penyakit tetapi juga kematian. Mari kita tegaskan dalam diri kita mengenai kekuatan Tuhan yang menjamin kehidupan ini. Tidak ada agama di dunia ini yang melebihi Yesus Kristus. Ada agama Re di Mesir. Maka Raja Re itu menjadi nabi pendiri agama Re Mesir matahari ini. Dia mati, tidak pernah bangun sampai hari ini. Juga Buddha, dia mengajar agama dan sekarang pengaruhnya begitu sampai miliaran. Tapi dia mati, tinggal di kuburan. Demikian juga Konfusius, dia menegakkan agama dari saudara Tionghoa. Tapi dia mati, tinggal di kuburan. Hanya Yesus yang bangkit. Hanya Yesus yang mengalahkan maut. Kita tegaskan dulu. Dan inilah puncak dari iman kita, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, akan membangkitkan kita. Hidup kita ada di tangan. Ini yang pertama.
Dan yang kedua, mari kita sadar, zaman kita memang mendapat cobaan yang sangat besar. Zaman kita telah dikenai oleh COVID-19 dan sebagainya, corona. Dan setiap jantung manusia sekarang, bahkan di tempat-tempat lain, di Amerika, Ekuador, masih bergelimpangan mayat-mayat di tepi jalan. Apa sebab kita mengenai hal itu? Dan bagaimana menurut pesan Paulus kita harus menyampaikan kabar sukacita kepada anak cucu kita? Saudara, sekali lagi kita diberikan privilege, kita diberikan lebih dari agama manapun, suatu pengharapan dan jaminan hidup. Dan kita tidak perlu putusan. Pertama, bahwa untuk setiap manusia kematian adalah biasa. Setiap orang yang lahir atas bumi harus mati. Kalau dia jadi batu, mati juga. Itu tidak bisa kita hilangkan. Tetapi beda nasib itu kalau di tangan Yesus Kristus. Hidup itu bukan untuk akhir dari hidup, melainkan itu adalah permulaan dari hidup yang baru. Maka ini kita pegang. Setelah itu kita pegang, kita menghadapi dan mengatur sikap kita menghadapi corona sekarang. Dalam hal itu, mari kita sama-sama bersyukur kepada Keuskupan Sibolga, kepada Monsignor Ludovicus yang telah menetapkan tema sinode kita. Tema solidaritas, kemandirian, dan pembebasan. Sungguh tema yang sangat menyentuh dan sangat bermanfaat sekali. Ada desa di Italia, dan kita tahu Italia itu adalah korban dari corona yang sangat besar di dunia. Ada desa Obar, penduduknya 3.000 orang. Apa yang dikatakan oleh kepala desa? Dia mengatakan kita mengadakan persiapan yang sungguh-sungguh menghadapi corona ini. Mirip dengan Keuskupan Sibolga. Dia mengatakan di tempat ini kita harus berani mandiri tanpa dicampuri orang lain. Maka diumumkan orang harus tinggal di rumah, melakukan lockdown. 3.000 penduduk, kurang lebih 1.000 keluarga harus tinggal di rumah. Mereka menghemat makanan dan tidak dibenarkan berkeliaran. Dan kemudian mereka menghemat makanan. Yang tidak mampu menghemat makanannya datang ke tempat kami meminta makanan dan kebutuhan kehidupan. Mereka mencatat seluruh penduduk dan mereka menemukan tidak banyak orang yang harus dibantu. Tetapi kemudian mereka berkata, ada tidak-tidak sekian orang yang membutuhkan bantuan. Maka siapa dari penduduk kita yang mempunyai kemungkinan menolong, tolong dihantar ke desa-desa. Berkumpulan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan. Dan dari situ lihat, mukjizatnya ialah sekian puluh ribu orang terkena corona di Italia dan termasuk daerah yang sangat parah dalam corona ini. Tapi dari desa itu tidak seorang pun kena corona. Kita bandingkan dengan KGB Simaremare. KGB Simaremare juga telah mengumpulkan anggotanya
supaya mendaftar apa kebutuhannya, siapa yang berkekurangan dan siapa yang mempunyai kelebihan supaya menyumbang dan untuk diberikan kepada sesama yang berkekurangan. Kita harus angkat tangan, bukan hanya semari-mari. Banyak hal KGB di keuskupan ini melakukan, tetapi kita ambil contoh itu juga. Hanya sebagai contoh, jangan sombong semari-mari. Menarik adalah bahwa kelompok KGB semari-mari ini telah mengumpulkan dana hibah dari anggotanya yang berkemampuan, telah ingat, bukan saja kepada anggota KGB, tetapi masyarakat yang membutuhkan. Dan de facto sekarang mereka menjadi sesuatu kelompok yang sangat kuat dan tidak ada kena dari corona sekarang kepada mereka. Mereka membantu bahkan orang yang di luar agama Katolik, dan mereka bertahan sedemikian rupa sehingga bukan saja sebagai contoh dari kelompoknya untuk wilayah, tetapi juga telah memberikan peran bahkan daerah dan kelompok kesehatan kita telah mengumpulkan dana dan makanan disebutkan kepada orang yang menderita. Ini menjadi terang. Bahkan dari KWI Karina telah mengumpulkan 3M untuk menyumbang daerah-daerah yang membutuhkan. Kita dari Keuskupan Sipol mempunyai nama baik itu. Kita tidak menerima bantuan dari Karina, tetapi PSC kita menyumbang 100 juta bagi mereka yang berkebutuhan. Suatu bintang, suatu cara kita menyelesaikan dan kita mengamalkan ketiga topik dari sinode kita, yaitu solidaritas, berbagi kepada semua orang. Kita mengembangkan prinsip memberi terutama kepada yang membutuhkan, adalah kehormatan, ada keselamatan. Berpuasa demi sesama adalah pengamalan dari sikap kita berkata di hadapan pengadilan terakhir. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Hal seperti ini kita kenakan pada diri kita. Maka dalam hal itu kita melakukan pesan dari Sri Paus. Kemudian Sri Paus dan pemerintahan itu juga bersama dengan kerahiman Tuhan. Kita diajak melakukan 3 hal ini sebagai pendewasaan, sebagai membuat kemampuan mengatasi segala penderitaan, sebagai kemerdekaan dan pembebasan. Pertama, kita harus makin saling dan berdoa. Ingat, ada kesempatan emas seperti sekarang dalam kesusahan, menggunakan kesempatan untuk yang buruk dan yang baik. Ada orang yang menipu, bahkan memotong sumbangan pemerintah untuk diri. Sekarang kita harus berkata, ini saatnya kita harus makin saling, makin jujur, makin lurus hidup kita, makin berteladan. Terlarang bagi orang Katolik untuk memotong bantuan pemerintah. Seperti sudah ditangkap beberapa orang yang menyelewengkan. Terlarang bagi orang Katolik mengembangkan berita-berita hoax. Itu bukan sikap dari Yesus Kristus. Yesus Kristus menderita sampai mati untuk sesama, untuk kita. Maka kita pun pada saat sekarang
kita harus berusaha berkuat mendoakan. Saudara, hanya Katolik yang dengan sah harus mendoakan jiwa-jiwa di api pencucian. Sekarang waktunya kita harus berdoa. Pertama bagi diri kita sendiri, entah itu tidak di gereja, entah itu hanya lewat online. Kita harus makin menyalahkan diri kita sekarang. Tidak boleh kita lari dari bersatu dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus mendoakan sesama kita, terutama yang menjadi korban-korban seperti ini, karena memang keadaannya sangat halus. Orang-orang yang meninggal dari corona ini kita doa. Hanya Katolik yang dengan resmi memasang doa untuk keselamatan orang lain. Ini saatnya sekarang kita melakukan. Dan yang ketiga, mari kita doakan saudara-saudara Islam sekarang yang sangat merasa pedih. Harusnya sekarang adalah hari sukacita, hari bertakbiran dan kebanggaan. Tapi mereka terhalang. Kita doakan, kita cintai mereka. Semoga mereka menemukan dalam keadaan darurat atau wakil presiden. Mari kita membangun kesejahteraan rohani kita. Kita doakan, kita sambung rasa, kita membela mereka. Dan yang kedua, marilah kita seperti desa Ovara di Italia ini. Mereka melakukan unggahan. Mereka mengurangi makanan yang mahal dan mengumpulkannya untuk diberikan kepada orang yang berkekurangan. Ala kadarnya ini pun telah dilakukan oleh KGB kita di Cimare-Mare. Mari kita ucapkan karena mereka juga menolong orang di luar kelompok Katolik. Dan mereka berkata, ada anggotanya berkata, tidak seharusnya kami menerima bantuan pemerintah ini. Biarlah itu disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Sangat luar biasa. Kita pilih, kita solidar dengan semua teman, terutama yang berkekurangan. Bahkan kita telah menolong juga ada 2 keluarga di Medan yang minta bantuan kita. Kami tidak bisa makan lagi juga. Kita bantu anak-anak. Inilah saatnya kita mengamalkan iman solidaritas kita. Anak-anak, inilah saatnya kita berpegangan tangan dengan semua orang. Kita harus menang melawan corona sekarang. Kita harus lewat daerah ini dengan kemenangan itu. Kalau nanti pada masa depan ada malapetaka yang parah seperti sekarang, kita harus menang karena iman dan karena cinta solidaritas kita kepada Tuhan. Serentak dengan kita taat kepada SOP, menjaga kesehatan. Saya mau menghimbau kita dengan teladan dari Yesus Kristus. Anak-anak, Yesus sampai mana karena kita. Memang kematian bukan itu hanya sebentar. Tapi dia mati untuk menebus kita. Sekarang saya mau bertanya kepada hati nurani kita. Kalau ada orang meninggal karena corona, apakah kita turut buang itu, jangan tonton? Menurut saya, kalau kita benar anak-anak Yesus, memang kita harus mengenakan SOP peraturan bahwa
itu harus dijaga, tidak boleh terjadi penularan. Maka segala syarat harus dipenuhi. Tetapi menurut saya, kita tidak Kristen apabila kita turut melawan dan musik. Karena Yesus memulai, dan saya mengimbau para pastor, anak-anak, sekarang pun ada kematian, bukan saja mati karena bom, karena penyakit biasa. Sejauh yang normal dan dapat dijaga, dan sejauh kita terlindungi menurut persyaratan dan perlindungan SPU dari menjaga penularan dan bantuan kesehatan, saya tetap mengajak pastor melayangkan sakramen minyak suci, tapi tidak boleh ada sentuhan. Saya tetap mengajak pastor untuk mendoakan orang ini, tapi tidak boleh ada sentuhan. Di sana kita mengenal apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan itulah yang sekarang harus menjadi perintah kita kepada anak cucu kita dalam keadaan apapun, dan tetap beriman kepada Kristus yang baik, dan kita tetap solider dan beda sesama yang berkepentingan kekurangan. Dan kalau ini dengan segala ucapan terima kasih baik kepada pemerintah yang kadang-kadang sering dicerca, bahkan dilawan oleh pemimpin agama, tapi kita menghormati apa yang dilakukan oleh pemerintah dan Jokowi, dan kita harus terus serta mensukseskan itu melawan corona di negara ini, terutama kepada tenaga-tenaga medis yang sampai mati suami istri dokter. Tuhan sumber hati sangat mendalam. Anakmu sumber kandungan menerima engkau dalam kehidupan kekal. Kau adalah pahlawan bangsa ini, pahlawan kemanusiaan. Bagi mereka yang dalam salah satu cara telah berkorban untuk sesama, membebaskan penderitaan sesama, ucapkan kita banyak terima kasih. Kembali kita menggambar karya amal, tolong orang menderita dan yang membutuhkan. Juga kita hendak menegaskan, mungkin sebagai pertanda dari zaman kita, zaman medsos, zaman teknologi, pewartaan, penyebaran. Mari kita memutuskan pada hari ini bersama dengan ensiklik Paus mengenai komunikasi sosial. Hendaknya pada setiap paroki didirikan penyebaran komunikasi ibadat dan pewartaan, karena zaman kita penuh dengan pewartaan lewat internet, medsos dan sebagainya. Mari kita tekankan, kita akan mencapai umat sejauh mungkin dengan teknologi modern ini, dan itu kita jadikan seperti pesan Paus menjadi kabar gembira bagi umat kita dan masyarakat. Jangan medsos kita dikuasai oleh berita-berita hoax, berita-berita yang salah dan yang bengis, yang radikal, tapi berita-berita membawa keselamatan dan kenegaraan. Mari tidak memanjakan. Aku memuji anakku Samuel. Dia telah membuat siaran dan memohon kepada banyak orang, sehingga orang banyak mengenal kehidupan Paulus. Saya ajak
supaya Komsos Keuskupan membuat gerakan bahwa setiap paroki harus siap menyebarkan siaran ini dan memenuhi kebutuhan umatnya di paroki. Kalau demikian, 3 hal itu serentak kita buat sekaligus dengan surat edaran dari Paus ini. Pertama, mari kita tegaskan bahwa kita tidak pernah mengalah kepada apapun karena Tuhan telah bangkit. Tuhan berkuasa hidup. Entah kita hidup entah mati, kita ada di tangan Tuhan dan tidak boleh putus asa. Yang kedua, mari kita berjaga kepada sesama kita dan membuatkan berita keselamatan pada cucu kita bahwa kita berhasil menolong sesama, mengatasi segala pembalut sekarang ini. Kalaupun ada nanti tantangan lebih besar, kita akan menang. Yang ketiga, marilah kita membuat saat ini menjadi saat Komsos untuk memerintahkan kabar gembira sejauh yang dapat kita capai, dimerintahkan kepada Tuhan dalam era Komsos, era elektrik seperti sekarang ini. Mari kita mencipta viral keagamaan dan desa. Kalau ini dapat kita lakukan, maka kita pasti akan menang. Insyaallah sampai sekarang itu ada kita dan mengharapkan Tuhan semua kita ikuti secara nasional masih daerah jauh. Bukan kita dapat melalui karena itu kita dukung pekerjaan kau, ciptakanlah dan rajutlah kisah-kisah bergembira, kabar gembira untuk disampaikan kepada anak cucu. Ingatlah juga berita besar itu dan jadikan itu menjadi tantangan. Kristus telah bangkit. Corona menggugurkan banyak orang. Jadikan dari itu besar sukacita, pengharapan dan kegembiraan. Kalau ini dapat kita lakukan, berbahagialah kita. Akan berkata, mari datang kepada panggilan berkesan dan kita. Saudara, mari kita berdiri menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita dipimpin Pastor. Aku ini yang pertama dan terakhir, sabda Kristus. Maka marilah dengan perantaraannya kita panjatkan doa kepada Bapa. Bagi gereja, ya Bapa, semoga perayaan Pentakosta yang akan datang ini membaharui gereja seturut teladan gereja muda di Yerusalem. Kami mohon ya Tuhan.
pribadi. Kami mohon ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa, ya Bapa, tolonglah mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus Roh Penghibur kepada mereka. Kami mohon ya Tuhan. Bagi semua yang berada di sini, ya Bapa, semoga kami saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kami satu sama lain, serta bagi Roh yang berkarya dalam diri kami. Kami mohon ya Tuhan. Marilah menyampaikan wujud doa pribadi kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, dengan Roh-Mu Engkau hadir di dalam gereja. Perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan Roh Yesus. Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan
Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus dan kami mengasihi-Mu pada diri segala sesuatu. Kami merindukan Engkau dalam seluruh jiwa kami. Kami berdoa bagi umat-Mu yang tidak dapat menerimamu secara sakramen saat ini. Datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hati mereka. Semoga mereka selalu mempersatukan seluruh diri mereka seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan mereka terpisah daripada-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber sukacita, limpailah semua kurang semangat gembira dalam Roh Kudus yang akan Kau kudus kepada kami. Semoga tiada seorang pun di dunia ini yang kehilangan harapan dan kehidupan yang berasal daripada-Mu, juga pada masa corona ini, agar kami tetap melangkah di jalan Yesus keselamatan kami. Demi Tuhan kami itu juga yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Saudara, kita akhiri ibadat misa kita dengan tema ini. Susunlah kisah keselamatan untuk disampaikan kepada anak cucu. Dan berita besar zaman kita adalah Kristus telah bangkit, kematian sudah dikalahkan, dan kita ditimpa oleh musibah corona. Susunlah berita keselamatan kepada anak cucumu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan